Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Nama saya Arsy Martasari, NIM 19059 dari kelas 2019B. Kali ini saya akan memperkenalkan media pembelajaran yang telah saya buat. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa media pembelajaran ini dikhususkan bagi pemula yang baru saja ingin belajar huruf Jepang, khususnya huruf hiragana dan katakana. Di sini kita telah melihat 3 pilihan. Ada materi, latihan, lalu untuk keluar. Nah, pertama-tama kita harus memilih materi, karena di bagian materi berisi bahan-bahan yang akan dipelajari. Nah, di dalam materi berisi 4 pilihan, diantaranya ada hiragana, katakana, kosakata, serta angka. Pertama, kita harus memilih bagian hiragana, karena hiragana merupakan huruf dasar atau huruf sehari-hari yang digunakan di Jepang. Ya, bisa dilihat isi dari bagian hiragana. Terdapat huruf-huruf dasar yang dapat dipelajari oleh pemula. Di sini ada huruf A, I, U, E, O hingga W, O, dan N. Setelah huruf hiragana, kita ke bagian huruf katakana. Sama seperti di bagian huruf hiragana, di bagian katakana juga berisi huruf-huruf katakana yang bisa dipelajari oleh pemula. Setelah melihat isi bagian dari huruf katakana tadi, kita beralih ke kosakata. Nah, dalam kosakata ini berisi 4 materi. Ada yang terdiri dari salam, perkenalan, percakapan, serta ada nama hari dan bulan dalam bahasa Jepang. Pertama, kita buka terlebih dahulu di bagian salam. Ya, isi materi bagian salam ini terdiri dari beberapa kosakata yang sering digunakan dalam bahasa Jepang. Di sini ada Ohayo gozaimasu atau selamat pagi, konnichiwa, selamat siang, atau bisa untuk sapaan hai. Lalu ada konbanwa, itekimasu, iterasai, oyasuminasai, sayonara, dan otsukare sama desu. Lalu yang kedua ada perkenalan. Isi dari materi ini adalah sebuah kalimat perkenalan yang sering digunakan dan mudah untuk dihafalkan. Hajimemashite, watashi no namae wa Ari desu. Watashi wa 20 歳です。Surabaya ni sundeimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Lalu di bagian ketiga ada percakapan. Nah, di bagian ini terdapat sebuah contoh percakapan antara dua orang. Di sini ada Tantri dan Bagus yang sedang membahas tentang masakan Padang. Ya, lalu yang terakhir ada nama-nama hari dan bulan dalam bahasa Jepang. Ya, di sini terdapat nama-nama hari yang dimulai dari Senin sampai Minggu. Setelah ada nama-nama hari, disusul dengan nama-nama bulan. Nah, di sini ada nama bulan yang lengkap dari bulan Januari hingga bulan Desember. Ya, bisa dilihat. Setelah kosakata, kita akan melihat di bagian angka atau cara berhitung dalam bahasa Jepang. Di sini saya hanya menampilkan hitungan 1 sampai 100 saja, karena media ini benar-benar saya khususkan bagi yang masih pemula. Nah, di sini sudah terlihat angka 1 hingga 100, serta rumus berhitung dalam bahasa Jepang. Ya, mohon maaf, ini seharusnya ditulis angka belasan, bukan puluhan. Nah, untuk angka belasan, cara berhitungnya adalah cukup menambahkan angka 10 dengan angka yang kita butuhkan. Misal ingin mencari angka 11, cukup tambahkan angka 10 dengan angka 1. Begitupun dengan angka puluhan.
Nah, setelah kita melihat isi materi, sekarang kita menuju ke bagian latihan. Pada soal latihan, saya membuat sebanyak 20 soal yang dikelompokkan menjadi 4 bagian. Di sini, saya membuat soal dari materi yang telah kita lihat tadi. Tetapi saya buat dengan acak. Maksudnya adalah, dari 4 soal ini tidak ada yang saya bedakan tingkat kesulitan maupun kemudahannya. Baik, sekarang mari kita coba pada latihan 1. Nah, di sini kita disuruh menebak arti dari soal ini. Jika kita memilih jawaban yang salah, akan muncul tanda seperti ini. Dan apabila kita memilih jawaban yang benar, akan keluar tanda seperti ini. Ya, mohon maaf jika seperti itu gambarnya karena saya menggunakan HP. Dan seterusnya seperti ini hingga 5 soal. Soal ketiga, soal keempat, soal kelima. Nah, setelah menyelesaikan soal 1 tadi, kita akan diberi 2 pilihan. Ingin melanjutkan ke soal 2 atau berhenti sampai di sini. Jika ingin melanjutkan, bisa mengklik pilihan tab untuk melanjutkan. Akan tetapi, bila ingin berhenti, bisa mengklik tombol merah di atas di pojok kiri atas, lalu klik tab untuk kembali. Ya, seperti itulah media pembelajaran yang telah saya buat. Untuk media pembelajaran ini bisa digunakan bagi individu atau para pengajar di kelas yang bisa menyuruh siswanya satu persatu untuk maju ke depan dan bermain dengan soal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari media pembelajaran yang saya buat ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak mengenakan ataupun tidak dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.